Selamat datang di video saya tentang pengelolaan limbah padat pada perkebunan kelapa sawit. Di dalam video ini saya akan membahas pentingnya pengelolaan limbah, jenis-jenis limbah yang dihasilkan, serta metode pemanfaatannya untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Kelapa sawit atau dalam istilah ilmiah yaitu dikenal sebagai Elais guinensis merupakan salah satu komoditas perkebunan yang unggul di Indonesia. Dengan luas area lebih dari 16 juta hektar, Indonesia menjadi salah satu komoditi terbesarnya yaitu produsen kelapa sawit. Sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional, penciptaan lapangan kerja, devisa negara melalui ekspor produk turunannya. Setiap tahap dalam proses produksi kelapa sawit menghasilkan limbah dalam jumlah yang besar, yang terbagi menjadi tiga kategori utama. Yang pertama yaitu limbah cair, yaitu mengandung sisa-sisa pengelolaan seperti limbah dari pencucian dan pemprosesan. Yang kedua, limbah gas, emisi yang dihasilkan selama proses produksi termasuk gas rumah kaca. Yang ketiga, limbah padat termasuk cangkang dan sabut kelapa sawit yang seringkali dianggap sebagai limbah tetapi sebenarnya potensi besar untuk dimanfaatkan. Limbah padat khususnya cangkang dan sabut kelapa sawit seringkali dianggap sebagai limbah tetapi sebenarnya memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan. Cangkang kelapa sawit yang akan kaya serat dan energi dapat digunakan sebagai bahan bakar biomasa. Menurut penelitian, dari 1 ton tandan buah segar dihasilkan 65 kilo cangkang dan 130 kilo sabut. Berbagai metode pengelolaan limbah padat yang diterapkan antara lain: 1. Pembakaran yang menghasilkan energi dalam bentuk uap untuk penggerakkan turbin peningkatan listrik. Proses ini dapat mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil. Yang kedua, composting, meningkatkan kesuburan tanah dengan mengelola sabut kelapa sawit menjadi kompos. Proses ini tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga memperbaiki kualitas tanah. Yang ketiga, fermentasi, yaitu menghasilkan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif. Proses ini dapat mengubah limbah menjadi sumber energi yang lebih bersih. Selain metode tradisional, teknologi inovasi seperti pirolisis dan gasifikasi juga mulai diterapkan. Teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan limbah dengan mengurangi dampak lingkungan. Pirolisis misalnya dapat mengubah cangkang kelapa sawit menjadi energi aktif dari asap cair yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dampak positif pengelolaan limbah. Pemanfaatan limbah cangkang dan serabut kelapa sawit tidak hanya berkontribusi pada pengurangan limbah, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dengan menyediakan sumber energi terbarukan dan pupuk yang ramah lingkungan. Dengan mengelola limbah ini, industri kelapa sawit dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Namun, pengelolaan limbah padat juga dapat menghadapi tantangan. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah ini dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air, serta mengganggu ekosistem lokal. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan teknologi pengelolaan yang efisien dan ramah lingkungan. Dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan limbah padat
pada perkebunan kelapa sawit sangat penting untuk mendukung keberlanjutan industri. Dengan memanfaatkan limbah ini, kita tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru. Penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak menunjukkan bahwa pengelolaan limbah dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan efisiensi sumber daya dalam industri kelapa sawit. Misalnya penelitian oleh Sulaiman et al. 2020 menunjukkan bahwa cangkang kelapa sawit dapat menghasilkan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional pabrik. Dari pembahasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan limbah padat pada perkebunan kelapa sawit sangat penting untuk mendukung keberlanjutan industri. Dengan memanfaatkan limbah ini, kita tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan share dan subscribe untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam. Sampai jumpa di video berikutnya.